Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas mengenai izin usaha industri, kajian lingkungan hidup mengenai SPPL, AMDAL, sama UPL. Jadi kalau kita lihat dari sebuah proses perizinan, itu harusnya ya, awal kita mau buat bangunan atau pabrik industri, terutama ini izin usaha industri ya, itu kan buat pabrik, harusnya itu ajukan pada proses itu ada proses ke Dinas Lingkungan Hidup, di mana sebelum dapat izin usaha itu salah satu syaratnya adalah membuat SPPL, AMDAL, UPL. Kalau kita lihat di sini dasar hukum dari IUI ini, izin usaha industri ini banyak ya terkait dengan di pelayanan perizinan terpadu. Salah satunya ini adalah di sini nih, fotokopi dokumen lingkungan atau kurung SPPL dan atau UPL dan atau AMDAL dari Dinas Lingkungan Hidup. Oh, bukan Pasuruan nih. Tidak ada ini, apapun itu wilayahnya ya, Pemda setempat lah ya. Kebetulan. Kemudian berikutnya adalah intinya dalam membuat IUI ini salah satu syaratnya adalah ada dokumen lingkungan, di mana dokumen lingkungan ini dari Dinas Lingkungan Hidup. Ada step pertama adalah SPPL. Jadi selain NIB, izin usaha dan HAKI, pelaku usaha perlu mengurus legalitas dokumen lingkungan hidup agar perusahaan diperbolehkan menjalankan usahanya, yaitu lingkungan hidup seperti SPPL atau singkatan dari surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Jadi dari awal sudah melakukan surat pernyataan dulu. Nah, isi SPPL ini pernyataan kesanggupan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Artinya dia harus berusaha untuk melakukan pemantauan lingkungan hidup atau pengendalian lingkungan hidup ya. Tetapi kalau ternyata SPPL-nya itu perusahaannya kecil ya, yang nggak perlu harus membuat AMDAL, nggak perlu membuat UPL. Tapi kalau setelah ternyata dikaji ini perusahaannya agak gede nih, akan berakibat kepada sebuah kerusakan lingkungan terhadap di lingkungan sekitar, perlu ditindaklanjuti dengan membuat karena ini ada tanggungan kalau ternyata dikenakan denda, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana dengan ternyata terjadi pencemaran akan didenda bisa sampai 1 miliar bahkan pidana kalau tidak memiliki SPPL. Nah, setelah itu baru kita akan, kalau misalnya termasuk kategorinya besar, perlu ada satu pembuatan namanya ini contohnya kebetulan di Pasuruan itu harus membuat AMDAL dulu kalau ternyata perusahaan ini dikategorikan cukup besar yang wajib AMDAL. Nah, AMDAL ini analisa mengenai dampak lingkungan. Jadi harus dikaji ulang. Terus dilakukan mengendalikan analisa dampak lingkungan. Semacam studi mengenai bagaimana ke depan si pabrik ini akan menghasilkan sebuah industri, menghasilkan pencemarannya berapa banyak, akibatnya apa pada lingkungan tersebut. Nah, AMDAL ini merupakan dilakukan analisa dampak lingkungan supaya kita bisa dapat mencegah kerusakan yang akan terjadi. Ya. Kemudian
AMDAL ini ada banyak yang mengerjakan AMDAL biasanya meng-hire konsultan untuk melakukan analisa dampak lingkungan ini. Nah, analisa dampak lingkungan ini harus ditindaklanjuti dengan membuat UKL dan UPL. UKL ini adalah merupakan sebuah upaya pengelolaan lingkungan hidup. Jadi UKL itu adalah upaya kelola lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Jadi bagaimana kita bisa mengelola si lingkungan tersebut, hasil limbah dari industri tersebut, dan bagaimana memantau dari industri tersebut. Itu persyaratannya ini adalah merupakan formulir surat permohonan izin, fotokopi company profile, peta lokasinya di mana, site plan-nya di mana, layout pekerjaannya juga, kemudian lokasi usaha, uji sampel air di lingkungan sekitar. Kalau didapatkan ini akan seperti bagaimana setelah dilakukan uji tersebut ya. Tapi banyak juga masalahnya, banyak pabrik-pabrik udah jadi baru diurus UKL-UKL-nya atau AMDAL-nya malah belakangan. Ini harus ini yang harus kita lakukan. Kita harus menyadarkan diri kepada semua pihak termasuk masyarakat. Kalau bikin pabrik itu AMDAL dulu, baru UKL-UPL gitu, atau SPPL dulu, baru bisa. Biasanya kalau udah lihat ini besar, harus ada AMDAL, harus ada nanti UKL-UPL-nya. Nah, syarat berikutnya adalah akte pendirian perusahaan, bukti pemilikan tanah, koordinat lokasi kegiatan, dan sebagainya ini ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah dokumen UKL-UPL-nya, yaitu ada kata pengantar, identitas. Jadi kayak bikin makalah gitu, izin dan sebagainya. Nah, ini setelah lengkap baru diajukan untuk kelengkapannya. Untuk kalau ada kurang nanti revisi. Biasanya ada semacam sidang juga kepada industri itu. Nah, biasanya meng-hire konsultan lingkungan untuk berhadapan dengan dinas lingkungan hidup. Ini mungkin ini adalah segambaran mengenai bagaimana proses perizinan izin usaha industri ini dilakukan dengan beberapa aspek persyaratan, yaitu SPPL, kemudian AMDAL, dan UKL-UPL. Tapi tidak semua industri itu wajib AMDAL, cuma mungkin baru tahap sampai SPPL aja. Kalau kecil jasa doang ya tidak perlu pakai AMDAL sama UKL-UPL. Tapi kecuali kalau industrinya bikin pabrik, nah itu perlu AMDAL-nya juga, UKL-UPL atau semacam pabrik, bukan pabrik, semacam farming ayam, itu juga berpengaruh kepada kesehatan lingkungan. Nah, mungkin itu yang menjadi materi yang kedua, walaupun pendek, cuman nanti ke depan kita akan bahas lagi mengenai aspek lingkungan, yaitu dalam perancangan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. IPAL itu seperti apa, kemudian kalau pada bagaimana instalasi pengendalian pencemaran udara, kemudian pencemaran juga tanah. Nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya. Ada pertanyaan nggak? Pak, mau nanya Pak. Ya, boleh. Kalau bikin AMDAL itu biayanya berapa ya Pak? Kira-kira Pak, kalau perizinan gitu tuh Pak? Ya, tergantung seberapa kompleksnya, dan juga tergantung si perusahaannya juga. Kalau yang perusahaan besar ya lumayan lah, 50 jutaan mah dapat. Perusahaan kecil bisa 25, 20. Ada juga yang 15 juta, di atas 15 lah. Kalau untuk konsultan ya. Kalau dulu kan saya di Sukovindo, kerja di perusahaan, kebetulan bagian divisi lingkungan hidup. Jadi saya agak paham lah
pada awal ya masih baru lulus itu masuk ke lingkungan hidup. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kan kebanyakan di sini kayak perusahaan-perusahaan kecil tuh Pak, kan nggak bikin perizinan dulu Pak ya, bangun dulu. Kalau emang ya perusahaannya kayak kayak udah pasti kayak naik gitu tuh Pak, kayak udah gede gitu tuh baru bikin perizinan itu Pak, kebanyakan gitu kan Pak ya. Itu perizinan pengembangan ya. Setelah itu ada perizinan pengembangan. Misalnya awal kecil, terus pada saat izin pengajuan perizinan pengembangan itu kan dikaji ulang lagi. Nah, pengembangan itu dilakukan ada UI awal misalnya, kemudian dikembangkan lagi ke yang lebih besar, berarti diajukan lagi. Nah, pada saat ternyata sudah besar, dianggap nanti di SPPL itu dari orang dinas lingkungan hidup akan mendeteksi ini kira-kira ini bakal besar nih, berarti harus diajukan, ini perlu ada AMDAL, perlu ada UPL. Jadi awal nyeleksinya si dinas lingkungan hidup dari SPPL dulu. Kalau ternyata ini dianggap kecil, dianggap tidak berpengaruh terhadap lingkungan, ya dia nggak perlu AMDAL sama UPL gitu. Iya. Ada lagi pertanyaan? Kalau biaya tergantung konsultannya sih, konsultannya yang kayak Sukovindo ya gede lah, nggak mungkin 15 juta. Kayak ini kalian juga kalau mau tampil di situ ya, tapi harus ini ya, kalau pengalaman itu bisa berpartner dengan dinas lingkungan. Jadi kalau ada yang ini dilempar konsultannya ke sini aja, di udah langganan itu. Tiap berapa kabupaten, kalau Sukovindo kan perusahaan BUMN. Agak lebih mahal kalau dia kayaknya. Kalau perusahaan targetnya mungkin perusahaan besar. Oke, ada lagi? Yang lain? Tidak Pak, tidak ada Pak. Oke, untuk sementara sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu lagi pada masa yang akan datang dengan topik lingkungan yang mungkin akan lebih seru lagi. Nah, terkait dengan elektro kan pasti ada kaitannya dengan lingkungan juga. Kalau dapat industri juga mungkin punya ide-ide bagaimana mengembangkan otomatisasi dari sebuah alat sehingga menghasilkan satu alat atau mencegah lingkungan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.